Dan untuk itu, mungkin nanti akan kita lihat Azov ini mendekati Axel Matthew untuk seakan-akan bilang kalau bro nitip ya. Ini adalah belahan hati gue. Sekarang yang kedua, untuk kalian semua para science seekers, tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita sekarang langsung akan cari tahu apa perasaan Rangga Azov melihat kekasihnya bermesraan di sinetron yang memang ini memiliki sebuah alur yang sangat-sangat membaperkan. Nah, ini adalah kartu-kartu yang akan membongkar rasa yang akan muncul di hati Rangga Azov saat melihat Heiko van der Vecken akan beradegan mesra bersama dengan Axel Matthew yang satu iman di dalam sinetron terbaru mereka. Nah, kenapa ini jadi permasalahan adalah karena ya selama ini yang membuat mereka ini nggak bareng itu sepertinya adalah perbedaan iman di antara mereka berdua yang ini sangat penting untuk keluarga Heiko. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah prahara, pertanda, keretakan? Tapi yuk kita akan lihat segimana dewasa sifat seorang Rangga Azov. Dimulai dari sebenarnya dia sampai detik ini masih berharap kalau peran Faisal ini jatuh kepadanya. Dan kalau ini terjadi, ini sebenarnya adalah satu hal yang kita nggak usah lagi diramal. Sinetron ini pasti akan booming. Bukan artinya Axel Matthew di sini aktingnya kurang bagus, tapi satu paketnya Heiko dan Azov ini pasti akan membuat sebuah kepastian di mana sinetron ini ditonton, didukung, dan membuat baper. Ini pasti akan 100% terjadi. Tapi sayangnya, mungkin memang banyak hal, ya satu dan lain hal yang membuat dia ini nggak bisa ada di sini. Dan ini bukan permasalahan ingin atau tidak, tapi sepertinya permasalahan hitam di atas putih. Nah, apakah memang betul atau tidak ini jadi tidak penting, tapi yang paling penting di sini apakah ternyata memang dia ini cemburu melihat kemesraan yang akan ditunjukkan antara Heiko dan Axel Matthew. Kita langsung akan lihat di sini ada kartu yang juga menunjukkan sama seperti di video sebelumnya, Azov ini mencoba untuk profesional dan ikhlas. Jadi kayak ya sudah, ini mungkin bukan untuk dia, dan mungkin yang terbaik tetap dia doakan dan dukungan untuk Heiko van der Vecken. Dan mengingat kedekatan mereka, semua doa pasti akan selalu disematkan kepada kekasih hatinya ini tadi. Dan kalau dilihat nanti di sini, Azov ini kayak cool, bahkan nggak akan ditunjukkan kalau dia ini kayak cemburu, baper atau apapun itu tadi. Kedewasaan yang ingin ditunjukkan ini tadi adalah sebuah manifestasi dukungan terhadap Heiko yang akan melakukan sesuatu yang mungkin ya beresiko untuk terus kemudian nanti akan berpisah dengannya. Tetapi hal seperti ini juga kadang yang disalahartikan oleh para wanita. Betul nggak sih? Kalau lihat cowok itu kelihatan malah dia ini membiarkan, kalian merasa cowok ini cuek. Tapi kalau cowok itu nanyain terus, kalian juga kadang merasa kalau dia ini overprotective dan posesif. Nah, kira-kira mana sih yang akan terjadi? Coba tulis komentar di bawah sini, saya mau tahu. Dan kalau kita lihat lagi, mengingat kedekatan mereka selama ini, perbedaan usia, Azov ini juga menganggap Heiko ini adalah adiknya. Sehingga kalau dia ini menginginkan yang terbaik untuk Heiko, berarti Heiko ini akan didukung untuk menjalani karirnya walaupun dia harus berpotensi untuk melakukan adegan mesra dengan lawan jenisnya yang juga sama-sama keturunan bule dan beriman sama. Ini Nasrani itu ada dua, Kristen dan Katolik. Ini sama-sama Katolik, ini gawat banget. Dan kalau kita lihat ketegaran dan ketegasan Rangga Azov, mungkin di hatinya tidak seperti raut mukanya. Dan untuk itu, mungkin nanti akan kita lihat Azov ini mendekati Axel Matthew untuk seakan-akan bilang kalau bro nitip ya, ini adalah belahan hati gue. Ini akan terjadi dan kita akan melihat satu hal yang akan, oh ternyata ini memang sesuatu yang diharapkan dan akan terjadi di tengah-tengah syuting sinetron Carmilla nanti. Dan melihat ini, Axel Matthew juga akan mungkin menunjukkan kalau it's okay ya, nggak apa-apa, ini cuman profesional dan there is nothing between us gitu loh, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini juga Azov akan menjalani sinetron lain di mana dia akan dipasangkan dengan wanita yang lain. Nah, disinilah letak permasalahannya. Saat dia nanti mungkin akan dipasang-pasangan dengan wanita ini, apakah ini akan membuat dua hal ini tadi menjadi saling bertentangan? Kita akan lihat lagi di kartu berikut ini bahwa nantinya Azov ini
dalam keprofesionalannya menjalankan bersama pasangannya di sinetron lain, dia juga membiarkan Haiko ini bersama dengan pasangannya Axel Matthew di sinetron Carmilla. Tetapi melihat semua coolness-nya si Haiko, si Azov ini tadi, Haiko ini jadi bertanya-tanya, apakah aku ini memang diperjuangkan? Apakah memang selama ini dia sudah melupakan? Dan kok kayaknya dia nggak merebut aku ya? Nah, ini adalah satu hal yang kalian semua wanita pasti merasakan dan sering ditempatkan dalam posisi seperti ini. Jika ini memang yang akan terjadi, inilah titik dimana harus hati-hati, dan ini akan terjadi di pertengahan episode Carmilla nanti. Sehingga nanti rasa cemburu ini akan muncul di pertengahan episode, saling merasa cemburu, dan ini semua tidak akan ditunjukkan dan mereka akan kebingungan. Sehingga kalau saya lihat di sini, kita akan katakan bahwa sebenarnya Haiko di sini perlu pembuktian cinta. Dan siapa tahu di titik ini nanti Azov akan melakukan sebuah tindakan yang tidak pernah dilakukan selama ini, yaitu menyatakan cinta yang sebenarnya di depan umum dan seakan-akan mengatakan bahwa please be mine, jadilah milikku, sehingga mau berpasangan dengan siapapun, aku pun berpasangan dengan siapapun, kita akan tetap bersama apapun yang terjadi. Nah, jika itu yang kalian inginkan, coba aminkan di sini, tulis komentar di bawah, menurut kalian bener nggak apa yang akan dirasakan? Dan jika memang itu yang dirasakan, kira-kira pria kalian juga merasakan sama atau enggak? Dan untuk kalian semua yang ingin bertanya, dibukakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sebelum itu terjadi, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, tolong dukung channel saya, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya.